Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Menyusul kemunculan gerakan 3000 petir, atmosfer di dalam tempat pelelangan memasuki periode terpanas. Faksi besar di depan juga akhirnya mulai memberikan penawaran yang semakin kompetitif yang menyebabkan banyak orang duduk di sana dengan kagum. Tidak ada harga dasar awal yang ditetapkan untuk gerakan 3000 petir. Namun, pada saat palu lelang jatuh, harganya tiba-tiba melonjak hingga mencapai harga 2 juta. Kenaikan menakutkan yang membuat harga naik adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan Xiao Yan selama bertahun-tahun sejak kelahirannya. Menghabiskan banyak uang sekaligus. Kebanggaan dan keberanian seperti itu benar-benar ditampilkan oleh faksi-faksi ini di depan godaan teknik Do tipe agility di kelas ini. Harga yang terus melonjak menjaga suasana di dalam rumah lelang dengan raungan heboh yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Di bawah harga tinggi, yang dengan cepat berlipat ganda, banyak orang merasa bahwa perjalanan mereka ke sini bermanfaat hanya dengan dapat menyaksikan secara pribadi persaingan uang yang menggetarkan jiwa ini meskipun banyak dari mereka dengan jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dapatkan itemnya sendiri. Tingkat yang meningkat cepat dipertahankan selama hampir setengah jam oleh kompetisi berdarah sebelum secara bertahap memasuki fase akhir. Pada saat ini, harga gerakan 3000 petir telah naik menjadi 8.270.000 yang mengejutkan. Lebih dari 8 juta. Jumlah yang sangat besar ini setara dengan total pendapatan klan primer di Kekaisaran Jia Ma selama beberapa tahun. Jumlah yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak akan diambil oleh satu faksi besar secara sembarangan tanpa kehati-hatian bahkan di dalam wilayah sudut hitam ini. Ketika harga mencapai tahap ini, beberapa faksi yang lebih lemah akhirnya mulai mundur dari perang penawaran. Setelah eliminasi berulang kali ini dengan harga, pria paruh baya jubah abu-abu, yang berasal dari faksi Makam Tengkorak Hitam, akhirnya mengeluarkan harga setinggi langit 10.200.000 dengan wajah mengejang 10 menit kemudian. Seluruh tempat pelelangan terguncang sampai benar-benar sunyi. Di kelas Do teknik dengan harga setinggi langit lebih dari 10 juta. Keheningan total dari tempat lelang berlanjut selama hampir beberapa menit sebelum akhirnya pulih secara bertahap. Satu demi satu, orang-orang saling bertukar pandang. Mereka terguncang oleh harga yang menakutkan itu sampai tubuh mereka bergetar dan darah panas mereka mulai mendidih. 10 juta. Berapa lama sebuah faksi harus mengumpulkan jumlah yang begitu besar? Makam Kerangka Hitam sebenarnya akan menawar harga setinggi itu. Ini jelas menyebabkan Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lain tidak siap. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menelan harga yang sudah mencapai mulut mereka dengan wajah jelek. Mata Fan Ling, pemimpin sekte junior dari Sekte Darah, gelap dan dingin saat dia melirik pria paruh-baya, yang jubah abu-abunya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Tinjunya dengan lembut bergetar saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Senyuman buas dan niat membunuh melintas di matanya. Setelah penarikan Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lainnya, secara alami tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Makam Tengkorak Hitam. Oleh karena itu, gulungan yang berisi teknik Do ketangkasan kelas di kelas mendarat di tangan Sekte Kerangka Belakang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar pembunuhan yang benar, sejumlah besar 10 juta. Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat persaingan brutal yang perlahan mulai mereda. Dia tertawa getir di dalam hatinya dan berkata dengan agak ragu, hanya saja, bisakah teknik di kelas Do ini benar-benar diukur dengan uang? Kata-kata ini benar-benar, jika kamu ingin memperbaiki pil obat, kamu harus membeli bahan obat, kan? Jika tidak, hanya dengan Anda sendiri, berapa banyak usaha dan waktu yang perlu Anda keluarkan untuk mengumpulkan semua bahan obat unik yang tersebar di berbagai wilayah di benua? Misalnya, bagi Anda untuk memperbaiki pil roh tanah, harga keempat bahan obat itu tidak akan lebih rendah dari 5 juta. Anda tidak butuh uang. Selain itu,
Faksi besar seperti Sekte Darah memiliki begitu banyak orang di bawah mereka yang harus mereka beri makan. Membeli kesetiaan orang, merawat orang kuat, yang mana yang tidak butuh uang. Anda bukan orang yang bertanggung jawab, jadi tentu saja Anda tidak tahu kesulitannya. Ketika Yao Lao mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Xiao Yan tersenyum canggung saat mendengar suara tak berdaya Yao Lao. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal. Ketika dia melihat wajah juru lelang yang bersinar merah tiba-tiba menjadi kuburan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan suara lembut, dia langsung berkata, sepertinya item yang akan mendominasi semua item lainnya akan segera muncul. Cukup banyak orang juga tampaknya telah menemukan sesuatu ketika mereka melihat perubahan ekspresi pelelang. Percakapan pribadi berhenti secara otomatis. Banyak tatapan menunggu daya tarik utama dari pameran lelang muncul tanpa mengalihkan pandangan mereka. Akhirnya akan muncul, ya. Kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat saat cahaya aneh melintas di mata pemimpin Sekte Junior Darah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Sky Serpent Mansion dan Black Skeleton Tomb juga telah menarik senyum di wajah mereka. Tatapan malas mereka yang awalnya juga menjadi setajam elang. Asteris tepuk tangan asteris. Juru lelang di platform kristal bertepuk tangan sambil memasang ekspresi muram. Mengikuti suara tepuk tangannya, ujung platform kristal tiba-tiba mengeluarkan suara "Kakak". Penghalang logam berwarna hitam melingkar naik perlahan, akhirnya membentuk bentuk lingkaran yang mengelilingi platform di dalamnya. Bahkan udara di atas platform kristal tertutup rapat oleh strip logam yang telah diperpanjang. Semuanya, tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. Ini adalah sedikit tindakan pencegahan yang kami gunakan untuk memastikan keamanan sepenuhnya dari item yang akan dilelang. Melihat pagar, seperti penjara, telah sepenuhnya didirikan, juru lelang tersenyum pada orang-orang di tempat lelang dan menjelaskan. Penjara ini dibangun menggunakan besi dingin. Bahkan seorang Do Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya dalam waktu singkat. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata pelelang dengan sengaja menyapu Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lain yang duduk di depan. Arti kata-katanya bisa dipahami bahkan tanpa dia mengatakannya. Perwakilan faksi-faksi itu hanya tersenyum tipis pada spesifikasi khusus miliknya, tapi tidak terlalu peduli. Ini bukan seolah-olah situasi di mana orang mengambil tindakan untuk merebut barang yang dilelang tidak muncul di pameran lelang selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, normal bagi 8 gerbang untuk berhati-hati ini. Jika tidak, jika orang lain dengan paksa merebut benda itu dari wilayah mereka sendiri, wajah apa yang akan mereka tinggalkan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam? Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan tindakan 8 gerbang yang terlalu berhati-hati ini. Namun, dia cepat sembuh. Di wilayah sudut hitam yang kacau ini, tidak perlu merasa terlalu terkejut atas peristiwa konyol yang terjadi. Cek, ada lebih banyak kis tersembunyi yang tiba-tiba muncul di tempat pelelangan. Di cerita kedua, bahkan ada kehadiran yang tidak lebih lemah dari keberadaan Hai Bodong. Saya pikir itu harus menjadi pemimpin 8 gerbang. Hei, sepertinya mereka cukup khawatir. Suara menggoda Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi gelap saat mendengar ini. Tatapan di bawah jubah hitamnya terselubung saat menyapu beberapa kegelapan di sekitar tempat pelelangan. Menggunakan matanya, yang pernah dibasuh oleh api, samar-samar dia bisa melihat kilatan hitam dingin yang gelap. Apa sebenarnya daya tarik utama ini? Hal ini sebenarnya dapat menyebabkan Eight Gates memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk menangani situasi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil merasa tercengang di dalam hatinya. Teruslah menonton. Saya pikir itu seharusnya tidak mengecewakan siapapun. Yao Lao tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia terus mengamati platform kristal. Pada saat ini,
juru lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah. Ada kotak kecil, dingin, batu giok yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat. Meskipun orang-orang di bawah terpisah sangat jauh dari kotak itu, mereka bisa dengan jelas melihat kabut berwarna putih pucat yang dipancarkan dari kotak batu giok. Hanya batu giok dingin tingkat tertinggi yang memiliki efek semacam ini untuk menjaga udara dingin. Ini adalah pil obat. Ketika Xiaoyan melihat ukuran kotak kecil dan metode pengawetan yang familiar itu, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas di matanya. Hanya tingkat apa pil obat ini yang bisa melampaui nilai di kelas Do teknik? Xiaoyan perlahan menghirup udara dingin. Di dalam hatinya, Xiaoyan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat setidaknya tingkat 7. Tingkat 7. Sampai saat ini, bahkan Xiaoyan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Ini memang sesuatu yang bagus. Tapi, kenapa perasaan ini, suara Yao Lao memiliki tambahan gravitasi dan keraguan. Pil obat tingkat 7. Memperbaiki pil obat tingkat ini benar-benar terlalu sulit. Seharusnya jelas bahwa hanya pil obat tingkat 5 sudah dapat menyebabkan riak energi di area kecil. Adapun tingkat 7, dia ingat bahwa jenis fenomena alam aneh yang muncul ketika dia berhasil memperbaiki jenis pil obat saat itu seolah-olah akhir hari akan datang, tampak sangat menakutkan. Di benua Doki ini, alkemis yang memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan pil obat tingkat 7 pada dasarnya adalah keberadaan yang sedikit dan jauh. Semua orang ini adalah Grandmaster di era ini. Mengikuti kemunculan kotak giok dingin itu, semua faksi di depan tempat pelelangan tiba-tiba menegakkan punggung mereka. Mata mereka mengandung keserakahan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka menatap tajam ke kotak batu giok yang dingin. Juru lelang berambut putih mengabaikan semua tatapan serakah di luar penjara logam. Tangannya sedikit gemetar saat dia meletakkan plat ungu emas dengan lembut di atas platform lelang. Jari keriputnya dengan hati-hati mengangkat penutup kotak. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar. Kemunculan tiba-tiba cahaya keemasan langsung menyinari seluruh tempat lelang sampai menjadi terang benderang. Beberapa orang yang tertangkap basah tanpa sadar menutup mata sebagai tindakan refleksif. Xiaoyan tidak menutup matanya karena cahaya keemasan. Tatapannya menembus bayang-bayang topinya dan terkunci erat ke kotak giok dingin di platform kristal. Di tempat itu, pil obat berwarna emas, seukuran mata naga, diam-diam tergeletak di atasnya. Penampilan luar pil obat sangat bulat dan ramping. Dua benang aliran udara berwarna emas beredar tanpa batas di dalam bagian dalam pil obat. Kadang-kadang, mereka tiba-tiba menerkam ke atas. Jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, aliran udara berwarna emas sebenarnya tergabung menjadi dua naga dewa kecil berwarna emas yang terjalin satu sama lain. Raungan naga lemah melewati volatilitas udara dan perlahan menyebar, menyebabkan roh dari mereka yang mendengarnya tanpa sadar gemetar di bawah kekuatan naga ini. Eyeng naga interior dari pil obat yang diaglomerasi dari aura pilnya, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Wajah di bawah Dupeng dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Roh pengumpulan aura pil adalah fenomena unik yang hanya bisa dimiliki oleh pil obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Seluruh tempat pelelangan menjadi sunyi senyap ketika raungan naga itu terdengar, dan sekarang mulai memudar. Pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao dengan lembut menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di dalam hati Xiaoyan di tengah kesunyian. Namun, Xiaoyan tampaknya telah mendengar kesungguhan dan kemarahan yang sangat gelap dalam gumaman itu terlepas dari bagaimana dia mendengarnya. Kesungguhan dan amarah gelap yang terkandung dalam kata-kata Yao Lao secara alami tidak lepas dari indera tajam Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi langsung tertegun. Dia dengan hati-hati berbicara di dalam hatinya, "Guru, apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Suara seseorang yang menarik napas dalam-dalam muncul di hati Xiaoyan. Yao Lao segera menekan emosinya dengan paksa, dan mengucapkan beberapa kata samar, "Bukan apa-apa. Coba lihat sekarang."
Izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal di masa mendatang. Masih terlalu dini untuk memberitahumu tentang mereka sekarang. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yao Lao terdiam. Mengenai ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia diam-diam mengangguk dan tidak lagi membuka mulut untuk mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke pil obat tingkat 7 yang oleh Yao Lao disebut pil naga misterius Yin Yang. Meskipun ada banyak orang di tempat pelelangan yang tidak yakin dengan detail pasti dari pil obat tersebut, mereka dapat melihat keanehan dari benda ini berdasarkan cahaya keemasan yang telah dilepaskan sebelumnya. Karena itu, keinginan tanpa sengaja muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang luar yang tidak jelas tentang efek pil obat, sekte darah dan faksi lain di depan tiba-tiba menjadi bersemangat pada saat ini. Beberapa dari orang-orang kuat itu bahkan membiarkan doki di tubuh mereka meluap tak terkendali karena kegembiraan mereka. Tatapan juru lelang di platform kristal perlahan menyapu wajah-wajah terkejut di rumah lelang sebelum dia tersenyum puas. Jarinya menunjuk ke pil obat berwarna emas saat dia berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ini adalah daya tarik utama untuk pameran lelang kami. Kali ini saya mempersembahkan kepada Anda, pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang." Petik 2. Keributan. Saat kata-kata juru lelang ini jatuh, seluruh tanah menjadi sunyi. Segera setelah itu, raungan yang memekakkan telinga dan suara terengah-engah menyebar ke seluruh tempat pelelangan seperti api. Satu persatu, mata merah yang disertai nafas tergesa-gesa menatap tajam ke arah pil obat berwarna emas. Pil obat tingkat 7. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang lebih dari setengah orang yang hadir tidak pernah memiliki kualifikasi untuk melihat sepanjang hidup mereka. Namun, pada saat ini, pil obat tingkat tinggi, yang hanya terdengar dalam rumor, benar-benar muncul di depan mata mereka. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyebabkan mereka begitu bersemangat sehingga mereka lupa diri? Mungkin banyak orang yang belum pernah mendengar nama pil obat ini. Juru lelang tersenyum dan berkata sambil menatap kerugian di mata beberapa orang, pil naga misterius Yin yang ditempatkan di tingkat 7. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin memperbaiki pil ini, pertama-tama dia harus memiliki inti monster dari 2 binatang ajaib tipe naga yang telah mati kurang dari 7 hari. Selain itu, peringkat inti monster setidaknya harus peringkat 6. Petik 2. Kalimat juru lelang ini menyebabkan beberapa orang yang bingung langsung terperanjat. 2 peringkat 6 monster core yang tidak mati selama lebih dari 7 hari. Bukankah itu sama dengan 2 Do Huang yang kuat? Dikatakan bahwa ketika pil ini dimurnikan, akan ada fenomena alam yang unik di mana roh naga Yin dan yang akan menembak langsung ke awan, melilit satu sama lain, dan akhirnya menggumpal menjadi pil. Juru lelang tersenyum saat dia berbicara. Sementara dia menjelaskan, bahkan ada beberapa panas liar muncul di matanya. Penggunaan pil naga misterius Yin yang tidak secara langsung memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi untuk membiarkan seseorang berdiri setelah putus. Membiarkan seseorang berdiri setelah melanggar. Xiao Yan terkejut dan alisnya terjalin erat. Jika ada orang yang mengonsumsi pil naga misterius Yin Yang ini dan hidup mereka tergantung pada seutas benang, atau bahwa mereka terluka parah di masa depan, benda ini akan dapat memberi Anda kesempatan untuk berdiri kembali setelah mengalami cedera yang mengancam jiwa. Apakah Anda cukup beruntung? Yang disebut berdiri setelah melanggar, berarti mematahkan batasan masa lalu dan memungkinkan seseorang mengalami metamorfosis. Tubuh, roh, atau bahkan doki seseorang akan berada pada level yang lebih tinggi. Juru lelang tersenyum sambil melanjutkan, dengan kata lain, siapapun yang mengkonsumsi ini tidak perlu khawatir tentang nyawa mereka jika tubuh mereka menerima luka fatal atau serius di masa depan. Seseorang bahkan mungkin berubah menjadi makhluk yang lebih kuat karena itu. Petik 2. Mungkin banyak orang yang agak bingung dengan batasan transformasi lengkap ini. Dalam hal ini, saya akan memberikan deskripsi mendetail kepada semua orang di sini. Juru lelang tertawa dan segera berkata,
menurutku semua orang seharusnya pernah mendengar nama Win Zunze, Guling kan. TL, Zunze, digunakan untuk menyebut Douzun. Itu adalah orang yang kuat di puncak, terkenal di seluruh benua. Dia adalah orang yang kuat di kelas Douzun. Saat itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan faksi tingkat pertama di benua dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin kami tidak mendengar nama besarnya dengan pencapaian yang mengguncang seluruh benua? Pertanyaan juru lelang segera diterima dengan memutar beberapa mata. Win Zunze, Guling. Xiaoyan diam-diam mengingat ini di dalam hatinya. Ketika dia mendengar nama yang agak asing ini pada saat ini, dia juga mulai mendengar suara mencemooh dari sekitarnya. Orang yang kuat di tingkat Douzun benar-benar agak terlalu jauh sehubungan dengan dirinya saat ini. Karena semua orang sepertinya tahu nama Win Zunze, maka kamu juga harus tahu bahwa sebelum dia mencapai menjadi Douzun, Guling yang hebat harus bertarung dengan musuhnya, bukan? Selama pertempuran itu, Guling yang hebat, yang masih merupakan bintang 5 Douzong, mungkin telah berhasil mengalahkan lawannya, tetapi dia juga terluka parah hingga kekuatannya terpencar. Menurut akal sehat, biarpun dia bisa terus hidup, kekuatannya juga akan berkurang, tapi apa itu kenyataannya? 7 tahun setelah pertempuran besar itu, Guling yang hebat, yang telah lama hilang, sekali lagi muncul di benua itu. Saat ini, kekuatannya sudah mencapai kelas Douzun. Juru lelang tertawa kecil. Seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Syok melonjak di wajah banyak orang. Dalam 7 tahun, dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya yang serius, tetapi kekuatannya benar-benar melonjak ke depan, secara langsung berkembang dari Douzong ke Douzun. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Syok serupa muncul di wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian, goncangan itu hilang dan jantungnya bergerak. Tatapannya beralih ke pil obat berwarna emas, tiba-tiba teringat sesuatu saat dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Saya pikir beberapa orang juga telah menebak sesuatu. Itu benar, Guling yang hebat beruntung mendapatkan pil naga misterius Yin yang dia konsumsi saat dia menjelajahi benua saat itu. Selama tahun-tahun yang panjang itu, hal itu telah terpendam di dalam tubuhnya sampai saat dia terluka parah. Pada saat itu, efek khusus dari pil naga misterius Yin yang diaktifkan berdiri setelah patah. Petik 2. Oleh karena itu, dalam 7 tahun, dia melompat dari Douzong ke Douzun. Mendesis. Keheningan berlanjut untuk sementara di dalam tempat pelelangan yang sangat besar. Suara orang yang menarik napas dalam-dalam hampir terhubung ke aliran yang terus-menerus. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melihat pil obat berwarna emas di dalam penjara, keinginan di mata mereka benar-benar berubah menjadi keserakahan. Sungguh hal yang menakutkan, berdiri setelah melanggar. Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang berkeringat saat dia bergumam pelan. Anda juga tidak perlu mendengarkan semua bualannya. Pil naga misterius Yin yang itu mungkin memang memiliki efek memungkinkan seseorang untuk berdiri setelah patah. Tetapi bahkan jika seseorang dapat dengan beruntung mengaktifkan jenis efek obat ini ketika seseorang terluka parah, seseorang mungkin tidak benar-benar dapat sepenuhnya berdiri setelahnya. 1. Istirahat. Selain itu, hanya ada satu kesempatan untuk melakukannya. Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar sekali lagi. Selain itu, pada saat efek berdiri setelah putus diaktifkan, seluruh tubuhmu bukan lagi milikmu. Jika Anda mampu menahan penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu, secara alami Anda akan benar-benar lepas dari kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Jika kamu tidak bisa, kamu memang akan hancur, tapi kamu tidak akan bisa berdiri setelah itu. Petik 2. Bahkan dengan karakter Guling yang ulet, dia hampir gagal menahan penyiksaan seperti itu saat itu. Dapatkah Anda membayangkan rasa sakit seperti apa yang dapat menyebabkan Douzong yang kuat hampir tidak dapat menahannya? Petik 2. Xiaoyan terkejut. Dia memutar matanya dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, apakah guru sangat akrab dengan Win Zunze itu, Guling? Bisa dianggap begitu.
Yao Lao menjawab dengan sembarangan. Dia kemudian tiba-tiba pulih dan tanpa daya berkata, kamu tidak perlu berpikir untuk mencoba menjebakku untuk mendapatkan informasi. Saya akan bercerita tentang diri saya pada waktunya. Namun, arus Anda terlalu lemah. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untuk Anda. Petik 2. Xiaoyan tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia saat ini, yang hanya seorang dadosi, benar-benar mengalami kesulitan masuk ke pesawat Yao Lao dan yang lainnya. Namun, dengan kecepatan pelatihannya saat ini, berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk memasuki kelas Do Huang, atau bahkan Do Huang? Anak kecil, jangan meremehkan dirimu sendiri. Flame mantra yang Anda latih memberi Anda dasar untuk menciptakan keajaiban. Percaya pada dirimu sendiri. Orang lain perlu mengumpulkan pelatihan mereka dari waktu ke waktu, tetapi Anda hanya perlu menemukan api surgawi yang cukup dan berhasil menelannya. Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi pencapaian masa depan Anda untuk melampaui saya atau bahkan guling. Yao Lao hanya bisa berbisik ketika dia merasakan pikiran Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dan mengangguk sedikit. Sambil tersenyum, dia berkata, semoga. Saat juru lelang di platform kristal menyaksikan atmosfer yang diciptakan oleh pil naga misterius Yin Yang, dia tersenyum puas. Tatapannya beralih ke faksi yang duduk di barisan depan. Dia dengan jelas memahami bahwa ini adalah pesaing yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang. Jangan bicara omong kosong lagi. Sebutkan harga awal. Pemimpin sekte junior mengerutkan kening agak tidak sabar dan berteriak dengan suara dingin dan gelap setelah mendengar pidato juru lelang yang bertele-tele. Juru lelang tersenyum sebelum mengangguk dan akhirnya berdeham. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya pikir semua orang di sini juga paham akan nilai pil naga misterius Yin Yang ini. Uang murni saja tidak dapat menandingi harganya. Oleh karena itu, pemilik yang melelang pil obat ini mengatakan bahwa tidak peduli siapa pemilik terakhir dari pil obat ini, dia harus berjanji tanpa syarat untuk membantunya melakukan 2 tugas. Petik 2. Melakukan 2 tugas. Sekte darah, sekte kerangka hitam, rumah ular langit, dan faksi lain di bawah tercengang ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Penatua King dari Istana Ular Langit tidak bisa menahan tawa dingin. Kata-katamu ini sangat lucu. Menurutmu apakah kita harus mematuhi orang itu jika dia meminta kita untuk menggunakan semua kekuatan kita untuk bertarung dengan orang atau faksi kuat tertentu yang sulit kita menangkan? Petik 2. Itu secara alami tidak mungkin. 2 tugas di sini pasti dalam kemampuan semua orang di sini. Namun, saya ingin memberikan pengingat di sini. Karena pemiliknya dapat mengambil pil naga misterius Yin Yang ini, status dan kemampuannya tidak lemah. Hal yang dia ingin seseorang lakukan seharusnya juga tidak terlalu sederhana. Oleh karena itu, setiap orang yang tertarik dengan pil obat ini harus mempertimbangkan sedikit keputusan mereka. Jika tidak, hal-hal akan menjadi tidak menyenangkan. Juru lelang berbicara sambil tersenyum. Mata banyak orang di bawah, yang datang karena pil naga misterius Yin Yang, berkedip sedikit ketika mereka mendengar kata-kata pelelang. Kata-kata penjual sudah saya sampaikan. Jika ada yang masih tertarik, ayo lelang dimulai. Ini akan menjadi seperti teknik di kelas Do sebelumnya. Pil naga misterius Yin Yang ini tidak memiliki harga dasar. Juru lelang membungkukkan tubuhnya dan tersenyum saat dia berbicara kepada orang-orang di bawah. Ayo pergi. Tidak ada hal baik yang tersisa untuk dilihat di pameran lelang ini. Anda tidak berhak memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang ini. Yao Lao berkata dengan lemah. Xiaoyan perlahan mengusap dahinya dengan jarinya dan mengangguk sedikit. Karena dia sudah melihat acara terakhir, benar-benar tidak ada keharusan baginya untuk terus tinggal. Dia melirik faksi-faksi yang siap membuat masalah di depan, berdiri, dan diam-diam meninggalkan tempat pelelangan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.